Kiper Persebaya bongkar rahasia bikin Persija gagal cetak gol, fokus matikan Marco Simic. Kiper Andika Ramadhani sedang dalam sorotan setelah tampil ciamik menjaga gawang Persebaya Surabaya kontra Persija Jakarta. Dia menuai pujian karena benar-benar tampil luar biasa di bawah Mister Persebaya dalam laga di Stadion Manahan, Solo. Kiper Persebaya Surabaya berusia 22 tahun itu turut membawa timnya menang 1-0 dalam duel pekan ke-9 BRI Liga 1 2021-2022 tersebut. Tercatat, Andika melakukan 8 penyelamatan dan sukses membuat Marco Simic dan kawan-kawan frustasi. Andika menyebutkan penampilan apiknya tidak bisa lepas dari peran penting pelatih kepala Aji Santoso dan pelatih kiper Benjamin, Benny, Van Breukelen. Dia merasa kunci keberhasilannya melakukan banyak penyelamatan gemilang adalah fokus pada pergerakan striker Marco Simic. Skema serangan Persija tidak banyak berubah dengan pemain lain mengirim umpan kepada pemain asal Kroasia itu, saya anggap Persija itu Simic. Tujuan, umpan, sudah pasti pertama ke Simic, karena tidak mungkin mereka, pemain Persija lainnya, shooting. Saya pasti selalu baca, pergerakan Simic, kata Andika. Saya ingat pesan dari Coach Aji sama Coach Benny, dia pasti ke Simic. Rico, Simanjuntak, ke Simic, Marco, Motta, ke Simic. Nah, maka dari itu, setiap bola ke samping pasti ke tengah, ke Simic. Saya antisipasi itu, imbuhnya, pemain yang karib disapa Dika itu harus berjuang keras menembus skuad Persebaya. Dia berasal dari keluarga kurang mampu. Dia hanya tinggal berdua bersama ibunya lantaran sang ayah telah wafat sejak dia masih kecil. Hidup bersama sang ibunda membuatnya harus pintar membagi waktu antara sepak bola dan keluarga. Setiap hari pemain yang akrab disapa Dika tersebut ikut membantu menjaga warung kopi milik ibunya. Rutinitas tersebut dijalani beriringan dengan latihan sepak bola. Dia tidak lupa mengirim kabar kepada ibunya setiap kali akan melakoni pertandingan. Doa dan dukungan dari keluarga itu juga menjadi motivasinya untuk terus tampil baik. Kalau mau ke lapangan, saya mesti menelpon orang tua saya dulu, keluarga besar saya, buat minta doa dan restu buat tim Persebaya dan saya. Semoga bisa lebih baik lagi, ujar kiper didikan kompetisi internal Persebaya itu, pesan orang tua sama. Seperti sebelum-sebelumnya, tetap fokus dan tenang, kuasai lapangan itu. Karena kamu di lapangan raja. Tetap fokus kerja keras, insya Allah hasil akan didapat. Harapannya saya tetap konsisten dan mendapat 3 poin berkelanjutan, tuturnya. Saat wasit Paulo Rossi meniup peluit panjang duel ini, Andika menjadi pemain pertama yang menangis harus di lapangan. Sebab penampilan apiknya mendapat ganjaran 3 poin untuk tim yang sedang dibelanya. Gol tunggal kemenangan 1-0 atas Persija ini dicetak oleh Taisei Marukawa pada menit ke-25. Dia mampu memanfaatkan kesalahan bek Persija, Otavio Dutra dan Rezaldi Hehanusa, sebelum mengecoh kiper Andritani Ardiasa. Selain itu, hasil ini membuat Persebaya juga membukukan clean sheet alias nirbobol pertama dalam laga BRI Liga 1 2021-2022. Itu juga berkat kerja keras Andika yang mampu menghalau setiap serangan Persija. Terima kasih semuanya yang telah mendukung saya. Terima kasih bonek, terima kasih orang tua. Semuanya yang mendukung saya dan tim Persebaya. Saya sangat bersyukur sekali ini di laga tim profesional Persebaya saya mencatat clean sheet pertama. Semoga ke depan jauh lebih baik lagi dan ke depan mendapatkan clean sheet dan kemenangan buat Persebaya. Ungkapnya, menariknya, Andika sebenarnya bukan berstatus sebagai kiper pertama di skuad Persebaya musim ini. Dia baru promosi ke tim senior pada 2020 setelah membawa Persebaya U20 menjuarai Elite Pro Academy U20 2019. Kiper pertama Persebaya adalah Satria Tama, tapi dia harus menepi karena cedera sebelum BRI Liga 1 digelar. Lalu kiper kedua Hernando Ari Sutaryadi terpaksa absen karena di hari yang sama membela timnas U23 melawan Australia. Persebaya Surabaya beruntung memiliki Adi Setiawan. Pemain asal Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB, ini merupakan pemain serba bisa. Awal direkrut Persebaya pada awal 2021 dari Persela Lamongan, Adi Setiawan merupakan pemain gelandang bertahan. Namun, ia tidak hanya bisa bermain di posisi gelandang saja, dia bisa bermain sebagai pemain bek kanan yang kini dilakoni di Persebaya. Adi Setiawan terlihat cukup bagus menempat posisi barnya bersama Bajul Ijo. Adi Setiawan didaulat sebagai bek kanan, karena Persebaya ditinggal Koko Ari Araya yang masih dalam masa penyembuhan cedera ACL. Dalam beberapa penampilan sebagai bek kanan di Persebaya, Adi Setiawan tampil apik. Ex-pemain Persela itu mampu bermain rapat saat bertahan dan bagus juga ketika membantu melakukan serangan. Sejatinya Adi Setiawan lebih banyak melakoni peran sebagai pemain gelandang.
Baik saat bersama klub lamanya di Persela Lamongan atau ketika membela timnas Indonesia, Adi Setiawan mengatakan, dirinya siap bermain di posisi siapapun. Baik sebagai gelandang atau bermain sebagai bek, dia mengaku siap memberikan kemampuan terbaiknya bersama Persebaya yang kini sedang menjalani kompetisi Liga 1 2021. Saya ingin tampil lebih maksimal lagi, untuk bisa meraih poin maksimal, di tiap pertandingan, sebut Adi Setiawan. Kini Adi Setiawan sedang fokus menghadapi pertandingan seri kedua Liga 1 2021. Di mana Persebaya meladeni Persija Jakarta. Kalau dari saya dan teman-teman, tentunya kami ingin tampil lebih maksimal lagi. Aku Adi Setiawan. Saat berjumpa Persija Jakarta, Persebaya Surabaya kehilangan sejumlah pemain karena alasan akumulasi kartu hingga ada yang memperkuat timnas U23 Indonesia, di antaranya Ricky Kambuaya, Bruno Moreira, dan Hernando Ari. Adi Setiawan menambahkan, meskipun ada beberapa nama yang absen, Persebaya Surabaya bertekad meraih hasil terbaik.